Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman, kita di mata kuliah riset PR dan analisis media. Oke, di pertemuan kali ini semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua, tidak dalam keadaan sakit atau hal lainnya ya. Langsung saja untuk melanjutkan mata kuliah kita season 2 setelah UTS untuk mata kuliah riset PR dan analisis media. Oke teman-teman, untuk di mata kuliah pertemuan 1 dan 7, saya sudah pernah membahas mengenai penelitian kualitatif dan kuantitatif. Di sini mata kuliah di minggu lalu saya menjelaskan secara garis besar bahwa penelitian kualitatif itu seperti apa, penelitian kuantitatif itu seperti apa. Oke, instrumen-instrumen yang di dalamnya mengenai penelitian juga sudah saya bahas di pertemuan 1 hingga 7. Oke, di season 2 ini, di pertemuan kita yang ke-8, kemarin saya sudah berikan materi ke teman-teman. Saya harap teman-teman semua sudah mendownload di SSO. Kemudian untuk di minggu ke-9 ini, saya ingin menjelaskan materi yang sudah saya sampaikan di minggu lalu ya. Oke, di pertemuan kita, total pertemuan kita adalah 14 kali pertemuan. Kita sudah sampai di pertemuan ke-8. Di pertemuan ke-9 ini saya ingin membahas mengenai spesifikasi atau isi di dalam dari penelitian kualitatif. Saya rasa teman-teman yang sudah masuk semester, kalian sudah mau masuk semester di mana sudah mau bikin skripsi ya. Sebagian besar judul penelitian yang teman-teman sudah kasih ke saya itu rata-rata semua menggunakan jenis penelitian kualitatif. Oke, di sini saya ingin menjelaskan sedikit lebih merefresh lagi sebenarnya isi di dalam penelitian kualitatif itu apa saja. Itu ya. Jadi di pertemuan kita dari 8 hingga 14 ini kita akan membahas mengenai riset PR yang di dalamnya bagaimana seorang PR mampu membuat hasil dan mengevaluasi hasil dari program yang dimiliki oleh seorang PR di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Oke, pada pertemuan kali ini untuk merefresh kembali pengertian mengenai kualitatif, saya ingin menjelaskan menurut beberapa pakar komunikasi apa sih sebenarnya pengertian dari penelitian kualitatif. Ya, oke, menurut para ahli di sini seperti yang teman-teman bisa baca dan lihat ada beberapa pakar komunikasi dari luar negeri dan Indonesia yang menjelaskan tentang penelitian metodologi itu seperti apa. Oke, kita lihat yang pertama menurut Maleong. Menurut Maleong ini penelitian itu adalah bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan orang yang diteliti atau fenomena yang diteliti. Oke, itu pengertian dari menurut Maleong. Sedangkan untuk menurut Creswell sendiri, proses untuk memahami masalah sosial terhadap metodologi itu juga berbeda. Dalam hal ini, peneliti akan menyusun gambaran yang kompleks, kemudian menganalisa kata demi kata dan menyusun hasil penelitian secara natural atau sesuai dengan fakta di lapangan. Pengertian dari Creswell ini juga sesuatu hal yang memang terbukti melakukan suatu penelitian ya teman-teman. Di sini tidak saja melakukan penelitian secara dalam bentuk mata kuliah sosial, tapi juga penelitian dilakukan untuk mata kuliah dari teknik, kemudian hitungan, perpajakan, dan lain sebagainya. Inti dari penelitian di sini adalah bagaimana seorang peneliti mengambil data, kemudian mengolah data, setelah itu menginformasikan dalam bentuk tulisan, kata-kata, yang kemudian hasilnya juga bisa mengevaluasi dari apa yang sudah ditulis, kemudian bisa berguna bagi orang lain. Oke, sekarang menurut para ahli komunikasi menurut Saryono. Kalau menurut Saryono, penelitian yang digunakan untuk soal buah penelitian juga adalah digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, kemudian menjelaskan
menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuanti. Oke, teman-teman paham maksudnya menurut pakar komunikasi Pasar Yono ini ya. Jadi, penelitian kualitatif di sini tidak saja hanya dalam bentuk data, teman-teman. Tidak saja dalam bentuk suatu hal bukti atau fakta, tetapi juga butuh untuk dijelaskan. Sesuatu dijelaskan dalam arti kata dalam bentuk tidak dalam bentuk angka, tetapi juga dalam bentuk penjabaran dari suatu permasalahan. Misalnya teman-teman mengambil data tentang contoh tentang pajak. Di sini teman-teman kalau jika mengambil penelitian secara kualitatif, teman-teman di sini misalnya bagaimana pengaruh humas di dalam kantor pajak, respon positif terhadap pelanggannya seperti apa? Itu contoh ya. Di sini tidak saja seorang peneliti hanya menjelaskan tentang angka-angka atau berapa bukti orang yang membayar pajak misalnya, tetapi butuh untuk mencari responden, kemudian mengolah data dalam bentuk hal lainnya, untuk mencari informasi lainnya, dengan misalnya melakukan angket kuesioner, kemudian dengan melakukan wawancara, melakukan telepon, dan lain sebagainya. Itu yang sangat dibutuhkan oleh sebuah penelitian kualitatif. Karena penelitian kualitatif di sini lebih ke dasarnya adalah untuk menjelaskan, bukan untuk menginformasikan berapa total orang yang membayar pajak. Karena jika seperti itu, teman-teman harusnya mengambil tentang kuanti ya, kuantitatif penelitiannya, bukan secara kualitatif. Oke. Saya rasa teman-teman di sini sudah cukup paham mengenai penjelasan dari penelitian. Sekarang kalau menurut Sugiono, penelitian itu adalah dilandasi dengan filsafat positivisme. Kemudian objek yang alamiah sebagai lawan eksperimen di mana peneliti juga mengambil sampel data dilakukan secara purpose atau snowball. Teknik pengumpulan ini juga menggabungkan untuk menganalisis data bersifat induktif, kualitatif, dan hasil penelitian kuantitatif lebih menekankan arti pada generalisasi. Maksudnya adalah di sini menurut pakar komunikasi Sugiono bahwa sebuah penelitian itu tidak saja tadi seperti yang sudah saya jelaskan, tidak saja melakukan eksperimen terhadap satu permasalahan, tetapi menjabarkan, mengumpulkan segala bentuk data secara gabungan, kemudian diolah dalam bentuk tulisan untuk menginformasikan apa yang akan diteliti. Jadi penelitian kualitatif itu lebih ke generalisasi atau suatu hal yang general. Oke ya. Sedangkan menurut Judith Priestley ini juga penelitian itu adalah model penelitian terkotak-kotak, yang artinya bisa dalam bentuk kata verbal, visual, penciuman, sentuhan, pencelupan yang disusun dengan dalam bentuk narasi. Beberapa peneliti juga kenapa menginformasikan mengkotak-kotak karena memang mengumpulkan data-data dari penelitian kualitatif itu tidak bisa sama teman-teman. Seperti nanti saya jelaskan bahwa instrumen di dalam penelitian kualitatif itu bisa berbagai macam teman-teman bisa mencari. Dalam satu penelitian teman-teman tidak hanya perlu untuk melakukan wawancara saja, tapi justru dilakukan secara gabungan. Teman-teman pakai juga wawancara, teman-teman pakai angket kuesioner juga, teman-teman bisa ambil dalam juga telepon, teman-teman bisa ambil juga dalam bentuk data di lapangan secara akurat, kemudian juga banyak hal lainnya yang bisa dilakukan dalam penelitian kualitatif. Intinya untuk dalam menjelaskan dalam bentuk narasi deskriptif ini adalah penjabaran atau penggabungan dari berbagai macam data yang ada. Oke ya, jadi lebih kompleks ya teman-teman. Kalau untuk mengambil teman-teman nanti akan mengambil penelitian secara kualitatif itu kompleks. Kompleks kenapa? Karena di dalamnya itu bisa berbagai macam sumber. Tidak berbeda lainnya jika teman-teman mengambil penelitian secara kuanti. Kalau teman-teman mengambil secara kuanti, hanya cukup mengambil satu data, sampel atau sampling yang teman-teman ambil. Misalnya teman-teman mengambil tentang sensus penduduk yang saat ini sedang booming ya, yang memang wajib untuk warga masyarakat ikut dalam sensus penduduk sesuai dengan anjuran dari Bapak Presiden, bahwa sensus penduduk ini ditujukan untuk mengetahui seberapa banyak sih penduduk Indonesia dari yang produktif, tidak produktif, dan lain sebagainya. Itu juga bisa teman-teman ambil penelitian jika memang teman-teman mau ambil penelitian secara kuanti, teman-teman hanya cukup mengambil sampel
dalam satu kelurahan misalnya, dari sensus penduduk teman-teman ambil dalam satu kelurahan, itu sudah cukup teman-teman bisa